وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita kembali merenung, kita kembali melihat kepada apa-apa yang telah terjadi di masa sekarang ini. Betapa banyak sekarang ini cobaan-cobaan yang menimpa umat manusia. Namun kita sebagai muslim juga terkena imbas daripada musibah-musibah, kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan yang terjadi di permukaan bumi ini. Di zaman sekarang ini sudah setahun lebih masuk ke dalam waktu 2 tahun terjadi wabah tersebarnya virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona, dan itu sudah memakan jiwa yang banyak sekali, sehingga pemerintah bahkan para ulama turun tangan memberikan pengarahan-pengarahan kepada umat manusia dan juga kaum muslimin tentang bagaimana cara menanggulangi terjadinya wabah itu, meskipun masih banyak di antara manusia yang menganggap sepele atau enteng, sehingga wabah tersebut terus berlanjut. Itu wabah pertama yang terjadi di zaman sekarang ini, tahun 2021. Begitu juga sekarang banyak sekali musibah yang lain. Dengan munculnya subhat-subhat, dengan munculnya cobaan-cobaan yang menimpa umat Islam, banyak sekarang orang-orang yang tidak pandai atau tidak alim dalam masalah agama. Mereka membuat-buat subhat. Banyak di antara umat manusia, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang jahil dalam masalah agama, dan bahkan mereka orang-orang yang non-muslim, yang mereka membuat-buat masalah-masalah dalam kehidupan beragama. Muncul orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang munafik atau zindik, yang mereka memang pada dasarnya tidak suka kepada ajaran Islam, padahal mereka itu seorang muslim dalam pengakuannya. Tapi mereka itu melakukan hal-hal yang memojokkan umat Islam, yang memojokkan ajaran Islam, dan sekarang sedang berkembang sekali. Bagaimana Islam sedang dipojokkan, bagaimana ajaran Islam itu katakanlah dibully, sehingga banyak sekali orang-orang yang memang tidak memahami ajaran Islam, dan mereka muslim itu menjauh dari ajaran Islam karena ketidakpahaman mereka, sehingga mereka mudah terombang-ambing di dalam keraguan, dalam kesesatan tersebut. Itu yang terjadi. Ini fitnah yang sudah merebak di medsos terutama, bahkan di televisi, dalam kehidupan sehari-hari kita sering jumpai bagaimana mereka mengaduk-aduk ajaran Islam. Kembali Islam itu diaduk-aduk supaya kembali kepada tradisi nenek moyang, padahal jelas Islam itu bukan seperti itu. Padahal kalau mereka itu paham ajaran Islam, mereka tidak akan seperti itu. Dan memang mereka itu adalah orang-orang yang menjadi corong bagi orang-orang kafir, apakah itu orang-orang Nasrani atau Yahudi. Tujuannya itu adalah untuk mengacak-acak ajaran Islam.
ya kelak mereka akan mendapatkan balasan yang keras kelak di hari kiamat. Mereka percaya ataupun tidak dengan hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan, mereka kelak akan mendapatkannya, dan kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Kemudian juga ada lagi fitnah-fitnah yang lain, cobaan-cobaan yang lain, yaitu munculnya bencana-bencana alam. Apakah itu gunung meletus, tanah longsor, ya, dan banyak lagi musibah-musibah yang bisa kita dengar dalam berita-beritanya. Bahkan bencana-bencana musibah yang adalah timbulnya, maraknya kejahatan-kejahatan, ya, dari pencurian, pembunuhan, perampokan, pembegalan, dan yang lain-lain. Ini adalah merupakan berita yang kita bisa saksikan sehari-hari dari masalah-masalah kriminal. Ini adalah musibah, sehingga tidak ada rasa aman, ya, dalam kehidupan kita. Ini adalah merupakan cobaan, ya. Begitupun cobaan-cobaan lain adalah dari imbas, katakanlah sinetron atau cerita-cerita di televisi. Bagaimana anak-anak sekarang, mereka sudah keranjingan, mereka sudah kecanduan dengan kebiasaan orang-orang kafir, ya, dengan melakukan tarian-tarian, joget-joget, menyanyi ini menyanyi itu, melakukan TikTok, padahal mereka itu, ya, dengan perbuatan itu meniru-niru orang-orang kafir. Nah, bisa kita lihat bagaimana efek, bagaimana imbas, ya, dari media televisi, ya, atau YouTube, ya, atau apa saja yang bisa kita lihat, ya, sehingga banyak di antara umat manusia, bahkan kaum muslimin, mereka itu meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir tanpa rasa malu. Bahkan ada kebanggaan tersendiri bagi mereka mencontoh, itu orang-orang kafir. Padahal yang dibuat, semakin berjaya, semakin kaya adalah orang-orang kafir. Karena mereka, orang-orang kafir itulah yang telah membuat dan memiliki, TikTok dan yang lain-lainnya tersebut. Ya, nah itu bisa kita lihat. Bahkan dari sinetron, dari cerita-cerita anak-anak muda dan seterusnya yang terjadi sekarang, berapa banyak anak-anak muda juga yang mereka itu terpengaruh, lalu mereka juga bersikap tidak baik kepada sesama di antara mereka, kepada keluarga mereka, kepada kakak atau adik, dan bahkan kepada orang tua. Pergaulan mereka kepada kerabat, kepada orang tua, kepada sahabat itu tidak baik. Ya, karena mereka banyak melihat, banyak menonton, cerita-cerita seperti itu. Apalagi di masa pandemi begini, mereka banyak di rumah dan mereka mengisi, itu kekosongan mereka dengan menonton, dengan bermain game. Nah, mereka tidak mau menyibukkan dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan kajian-kajian secara streaming dan yang lain-lain. Ini bisa kita lihat, bagaimana imbas atau efeknya. Nah, cobaan-cobaan ini akan terus ada bagi umat manusia, yaitu juga bahkan kaum muslimin, selama mereka ini masih hidup, akan datang silih berganti cobaan-cobaan itu. Makanya kita harus senantiasa waspada, kita harus selalu siap sedia menghadapi cobaan-cobaan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita tentang ujian ini, bahwa selama kita hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan, ujian, dengan aneka ragam jenisnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatannal ladina min qablihim falaya'lamanallahu alladina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasibanas, apakah orang-orang itu mengira, ayutraku, bahwa mereka akan dibiarkan, mereka akan ditinggalkan begitu saja, ayyakulu, mengatakan atau ketika mengatakan amanah, akan beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Jadi banyak
Ya, banyak sekali manusia, banyak sekali umat manusia yang menyangka ketika mereka mengatakan, ketika mereka memproklamirkan, ketika mereka menyatakan kami beriman, sudah selesai. Ya, dan mereka menganggap itu tidak ada ujian. Ini adalah suatu pandangan yang keliru. Jadi pada saat kita menyatakan diri sebagai seorang mukmin, saya mau menjadi seorang mukmin, kita hendak menempatkan diri kita sebagai seorang mukmin, harus siap diuji, harus siap diberikan fitnah. Kemudian walaqad fatannal ladina min qablihim, sungguh-sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum sahabat, orang-orang sebelum hidup zaman Rasulullah, orang-orang yang beriman juga mereka telah dicoba, mereka telah diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Fala ya'lamanallahu alladhina shadaqu, maka benar-benar Allah mengetahui siapakah orang-orang yang benar imannya. Orang-orang yang ketika mengatakan kami beriman, benar imannya. Ketika diuji, mereka sabar, mereka ridho, mereka istiqomah ya dengan pernyataan mereka sebagai seorang mukmin. Wa ya'lamanal kadzibin, dan juga benar-benar Allah mengetahui ya orang-orang yang dusta. Karena mengatakan iman itu mudah, menyatakan diri beriman itu gampang sekali. Tapi ketika diuji ya dengan berbagai macam cobaan, apakah cobaan-cobaan itu adalah bentuk kebaikan-kebaikan, diberikan kenikmatan harta, diberikan nikmat sehat, diberikan jabatan, bagaimana mereka? Apakah mereka bisa tetap beribadah kepada Allah? Atau ketika Allah berikan cobaan kepada mereka berupa kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, nah apakah mereka juga tetap akan istiqomah beribadah kepada Allah? Ya, karena yang namanya cobaan dari Allah itu ada dua jenis, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang dirasakan atau keburukan-keburukan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Semua kita akan mati, siapapun dia. Nah, ini kita ambil wanablu, dan kami berikan bala, kami berikan cobaan kepada kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan, sebagai suatu fitnah. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa Allah menguji kita, Allah memberikan cobaan kepada kita itu dengan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan. Dengan keburukan, kekurangan harta, ditimpa sakit, diberikan fitnah, ya atau banyak lagi yang lain, atau diberikan cobaan berupa kebaikan-kebaikan, dinaikkan jabatan, dilimpahkan hartanya, ya atau kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan semua nanti orang yang mendapatkan cobaan baik ataupun buruk, nanti ilaina turja'un, akan dikembalikan kepada Allah, akan diberikan balasan ya sesuai dengan amal-amal mereka, akan diberikan ganjaran sesuai dengan sikap mereka ketika diberikan cobaan tersebut. Nah, itu jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa kita akan diberikan cobaan. Ya, maka pada saat kita sekarang ini ditimpa cobaan dengan merebaknya wabah misalnya, atau munculnya tindakan-tindakan kriminal, atau ada bencana-bencana alam misalnya, ya atau efek daripada pandemi atau wabah ini, sekarang perekonomian dalam diri kita juga menurun, melesu misalnya, rezeki kita menjadi kurang misalnya. Nah, itu bagaimana sikap kita ketika Allah berikan cobaan itu kepada kita? Apakah kita tetap beribadah kepada Allah? Apakah kita tetap istiqomah menghadap Allah dengan penuh kerendahan diri, atau kita menjauh dari Allah? Aliyadzubillah. Ya. Nah, itu semua adalah ada tujuan ya Allah berikan cobaan itu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, dan sanad hadis ini sahih, Nabi mengatakan, "May yuridillahi khairan yusibhu minhu." Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kepada seseorang, barang siapa yang Allah inginkan kepada seseorang itu khairan, kebaikan, yusibhu, maka Allah akan menimpakan musibah, maka Allah akan menimpakan cobaan kepada orang itu, binhu, dari Allah.
Ya, jadi ketika Allah berikan kepada kita, ketika Allah timpakan kepada kita, ketika Allah kenakan kepada kita, ya, ketika Allah tempelkan kepada kita berbagai macam musibah, ya sekarang ya, tapi ya kita tidak, ya mudah-mudahan tidak sampai terkena wabah, tapi efek dari wabah itu kena ke kita. Ya, berapa banyak orang-orang yang tadi ekonomi membaik, ya tapi begitu kena wabah, perniagaannya itu ya berkurang omsetnya, atau dia bekerja kemudian dia dirumahkan, ya atau banyak lagi yang lain efeknya, ya atau efeknya yang lain ya dari wabah ini misalnya, ya katakanlah bisa kita lihat ya dia tidak bebas lagi untuk mencari nafkah ke sana kemari, ya karena memang sekarang pemerintah ya atau juga Pemda setempat membatasi ruang gerak ya dia dalam keluar rumah, tidak boleh berkerumun, ya bahkan keluar kota saja harus harus menyiapkan ini menyiapkan itu dan seterusnya. Ya tidak semudah di masa kita ini bebas dari COVID-19 ya efeknya ya. Nah, itu adalah merupakan ujian dengan adanya wabah. Begitu juga dengan ya adanya bencana alam, begitu juga dengan sekarang kondisi tidak aman karena banyak kriminal kejahatan. Ya itu adalah merupakan cobaan. Nah, tanda-tanda ya kita ini diberikan kebaikan oleh Allah adalah menyikapi cobaan Allah. Kalau kita menyikapi dengan baik, kita tetap berbaik sangka kepada Allah, kita bersabar kepada Allah, kita tetap ridho dengan keputusan Allah, berarti Allah memang menghendaki kebaikan kepada kita. Karena tanda-tanda orang itu mendapat kebaikan adalah Allah timpakan musibah kepada dia. Maka pada saat Allah berikan musibah kepada kita, maka sikapilah dengan baik, ridholah dengan ketetapan Allah tersebut. Nah, ini juga sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis. Rasul pernah mengatakan dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasul mengatakan, "Inna izamil jaza ma izamil bala." Jadi sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya balasan ya kepada seseorang itu adalah sebanding dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan orang, maka akan semakin besar ganjaran atau pahalanya di sisi Allah. Wa inna Allah, ini kita ambil, wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai suatu kaum atau Allah menyukai, Allah mencintai seseorang, maka ibtalahum, Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi tanda-tanda ya Allah itu mencintai seseorang atau Allah mencintai kaum, Allah adalah Allah memberikan cobaan kepada mereka. Maka pada saat Allah memberikan cobaan kepada kita, jangan kita ini berduka, jangan kita berburuk sangka kepada Allah, jangan kita kesal kepada Allah, karena Allah menghendaki kebaikan kepada kita dan Allah hendak memberikan rasa cintanya kepada kita. Maka tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya, karena Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Oleh karena itu, faman radiya falahu ridho. Jadi barang siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ridho dengan cobaan Allah, ridho dengan ujian yang datang dari Allah, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi waman sakhita, barang siapa yang kesal, marah, fa'alai sukhtu, ya atau falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan ya Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi kalau kita menyikapi cobaan yang Allah berikan kepada kita dengan penuh keredoan, dengan penuh kesabaran, tetap berbaik sangka kepada Allah, maka Allah ridho kepada kita. Dan ini yang kita cari. Ya, Allah ridho kepada kita, sehingga dengan ridho ini kita akan masuk ke dalam jannah. Tapi kalau kita kesal, kita marah, bahkan kita bertanya-tanya kepada Allah, kenapa Allah berikan cobaan pada kita sudah rajin ibadah misalnya, ya pada saya udah rajin sodakoh misalnya, kenapa cobaan itu datang kepada kita? Mempertanyakan, bahkan dia kesal kepada Allah, fa'alaihi sukhtu atau falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah ya azza wa jalla aliyadzubillah. Janganlah kita seperti itu. Harus ridho, kita harus tahu itu cobaan datang dari Allah untuk menguji keimanan kita. Nah, ya, kita harus tahu
cobaan-cobaan itu bisa datang kepada kita dari arah mana saja, kapan saja, di mana kita berada. Cobaan itu pasti. Ya kalau Allah sudah menghendaki kecintaannya kepada kita, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, ya pasti cobaan itu akan datang. Bahkan ya dari arah yang kita nggak duga. Bisa jadi istri kita atau suami atau anak-anak jadi cobaan buat kita. Ya, makanya Allah di dalam beberapa ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama hanyalah amwalukum, harta-harta kalian, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian adalah merupakan fitnah, cobaan, ujian. Berapa banyak orang-orang yang memiliki harta lalu dia jadi kikir. Berapa banyak orang-orang yang memiliki harta dia manfaatkan untuk berbagai macam kemaksiatan, ya, dan seterusnya. Jadi harta itu menjadi cobaan buat dia. Begitupun aulad, anak-anak. Berapa banyak anak-anak menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah ya subhanahu wa ta'ala, dan juga perintah-perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau berapa banyak anak-anak yang menjadi penghalang bagi kita meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla dan juga larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak di antara mereka seperti itu. Ya, bahkan mereka berani menentang orang tua, mempertanyakan orang tua, dan tidak segan-segan mereka itu bekerja sama dengan saudara-saudara untuk menyusahkan kita. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Jadi kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya inna, sesungguhnya, min, sebahagian dari azwaj, istri-istrikum kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, ada yang aduan, ada yang menjadi musuh, lakum, bagi kalian. Ya, ketika kita mau bersedekah misalnya, atau kita mau menghadiri kajian-kajian misalnya, apalagi sampai mengangkat senjata berperang melawan orang-orang kafir, kadang-kadang anak sama istri itu menjadi penghalang. Atau kebalikannya, ketika seorang istri itu belajar agama, hendak menutup aurat misalnya, ya, suami menjadi musuh. Ya, begitu. Kadang-kadang pasangan itu menjadi musuh karena yang menentang, menghalang-halangi pasangannya untuk menerapkan, untuk mengamalkan, untuk mengaplikasikan perintah Allah dan perintah dari Rasulullah SAW. Dan bahkan bukan hanya istri, anak pun begitu. Dia bisa menjadi musuh. Ya, makanya kita harus sabar. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian, ya tidak semua, sebahagian daripada istri-istri dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka fahzaruhum, maka waspadalah, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, makanya kita didik anak-anak kita supaya seia sekata, seia sejalan ya bersama kita untuk menghadap Allah, berada di jalan Allah sampai tujuan akhir kita, yaitu masuk ke dalam surga. Didik mereka. Dan juga bagi anak-anak, janganlah jadi penghalang orang tua dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, jangan menjadi batu sandungan, jangan jadi kerikil, jangan menjadi onak, jangan menjadi ya katakanlah penghalang ya bagi orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah. Hendaklah mereka berada di samping, mereka hendaklah berada di sisi orang tua ya dalam melaksanakan ya perintah Allah dan juga perintah Rasulullah, atau juga menjadi pendamping bagi orang tua untuk meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan tunda-tunda. Ya, jangan kita suka menunda-nunda ya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Ya, karena kita tidak tahu ya sampai kapan akhir kehidupan kita. Kita jangan terfokus kepada orang yang sakit-sakitan, orang yang sudah sangat sepuh, ya
ya atau orang yang bekerja di tempat yang sangat riskan mendapatkan bahaya, bahwa mereka itu akan yang mati lebih dahulu. Tidak. Ya, berapa banyak atau kita sering jumpai ada orang yang ketika mereka menuju pembaringan untuk istirahat tidur dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat walafiat, namun ya mereka dipindahkan dari tempat tidurnya menuju tempat pemandiannya. Ya, dan itu berapa banyak orang-orang yang sehat walafiat ketika tidur, kemudian ketika dipindahkan dia, yaitu menuju kepada pemandian dia untuk dimandikan dan dikafani serta disolatkan. Berapa banyak yang seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang dia berolahraga, berangkat olahraga, ia ke tempat olahraga, ke gedung olahraga dalam keadaan gagah, dalam keadaan kuat, tapi begitu dia pulang dalam kondisi diantar ambulan karena sudah tidak bernyawa lagi. Berapa banyak orang yang begitu? Berapa banyak orang-orang yang berangkat dengan kendaraan dalam keadaan sehat walafiat, ya, tapi begitu pulang dia tidak diantar lagi oleh kendaraannya, tapi diantar oleh kendaraan, yaitu mobil jenazah. Nah, coba, ya, janganlah kita tunda-tunda ya kebaikan yang hendak kita kerjakan. Ya, Allah mengatakan summa yatubuna min qarib, kemudian mereka itu bertobat dengan segera. Tobatlah dengan segera. Begitupun dalam mengerjakan amal-amal, jangan kita suka menunda-nunda amal-amal kita. Ya, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Apalagi sekarang fitnah, cobaan, ujian itu berseliweran, bertebaran di sekitar kita, yang kita tidak tahu apakah kita nanti akan terkena fitnah itu. Ya, kita mohonlah kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ya, makanya kita bermohon kepada Allah seperti yang dicontohkan dalam Quran surat Ali Imran. Allah ya mengajarkan kepada kita berdoa. Ya, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Kita mohon kepada Allah setelah kita mendapatkan hidayah karena mendengarkan kajian-kajian, ya kita mohon kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita, jangan sampai digelincirkan lagi pada kesesatan, jangan sampai kita lagi condong kepada kesesatan-kesesatan. Itu pun begitu pun ada doa Nabi yang sering Nabi ucapkan. Ya, Nabi mengatakan, Nabi mendoakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, sabit teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Mohonlah kepada Allah selalu, ya agar Allah menjaga, melindungi hati kita agar senantiasa kokoh, kuat di atas keimanan. Atau juga Nabi mengatakan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ya ala ta'atika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, yang suka merubah-rubah hati, maka ya rubah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa taat. Ya, karena hidup dalam keimanan, hidup dalam hidayah itu adalah kenikmatan. Sedangkan hidup dalam keadaan terombang-ambing dalam kesesatan, ragu dalam kebenaran, itu adalah sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang tidak membahagiakan. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga saya, menjaga keluarga saya, menjaga saudara-saudara saya seluruhnya agar tetap dan teguh di dalam keimanan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam kondisi kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan semua keimanan yang harus kita imani. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Maka diharapkan kepada saudara-saudaraku, ya dengan berbagai macam fitnah ini kita harus standby, kita harus siap untuk menghadapi berbagai macam cobaan atau ujian ini, supaya kita ini bisa istiqomah di atas kebenaran, supaya kita ini bisa selalu berbaik sangka kepada Allah,
supaya kita ini bisa ridho dan sabar dengan cobaan-cobaan yang datang kepada kita, karena memang Allah menghendaki kepada kita kebaikan, karena Allah memang menghendaki kepada kita itu rasa cinta, maka hadapilah dengan sikap yang baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan berfaedah untuk seluruhnya, dan dicukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan dijelaskan kepada kita hal-hal yang dapat meneguhkan keimanan kita insyaallah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.